Sapi jenis limousin asal Bengkalis terpilih menjadi sapi kurban Presiden Joko Widodo untuk wilayah Provinsi Riau pada Idul Adha tahun ini. Sapi milik peternak asal desa Kelapati, Bengkalis ini terpilih melalui kontes dan seleksi ketat selama kurang lebih 2 bulan. Saat itu ada 4 jenis sapi ekstrem yang ada di peternakan milik Hasan ditawarkan untuk diperiksa menjadi sapi kurban presiden. Namun akhirnya, sapi istimewa berjenis limousin berbobot 889 kg milik Hasan Basri ini yang dipilih. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, M. Natsir, yang kini sudah bergabung bersama saya. Halo Natsir. Ya, rekan Dea. Natsir, bisa Anda ceritakan bagaimana sapi limousin ini bisa akhirnya terpilih sebagai sapi kurban Presiden Jokowi? Ya, Dea, untuk proses seleksi sapi presiden ini sendiri dilakukan sejak 2 bulan lalu. Sebelumnya pada bulan April, pemilik peternakan Hasan mendapat informasi dari Dinas Peternakan Provinsi Riau bahwa akan ada seleksi untuk sapi kurban Presiden Joko Widodo, di mana memang Hasan sering mengikuti beberapa kali kontes sapi jenis ekstrim ini dan diminta untuk menyiapkan sapinya dalam kontes ini. Pada kesempatan itu 2 bulan lalu, tepatnya bulan Mei, tim dari kesehatan peternakan dari Presiden datang ke Bengkalis untuk melakukan pemeriksaan sapi milik Hasan. Ada 4 jenis sapi yang ditawarkan oleh Hasan untuk diperiksa, ya diantara jenis berangus, angus, dan limousin serta semental. Nah, hasil pemeriksaan itu pada seminggu sebelum sapi ini dijemput dinyatakan menang kontes sapi jenis limousin milik Hasan ini karena kondisi kesehatannya dinilai terbaik daripada sapi-sapi yang lain yang ikut serta dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Riau. Gitu, Dea. Iya, lalu apa sebenarnya istimewanya sapi jenis limousin ini dibandingkan sapi lainnya milik Hasan? Ya, Dea, sapi limousin milik Hasan sendiri ini dari segi kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi, di mana memenuhi syarat. Selain itu dibandingkan dengan sapi-sapi lain dari kabupaten lain, di mana memang ada beberapa sapi-sapi lain yang memiliki bobot lebih berat daripada sapi milik Hasan. Namun dari segi kesehatan, sapi Hasan dinilai sangat layak untuk kurban pada tahun ini. Gitu, Dea. Iya, lalu menurut peternaknya sendiri, Natsir, apakah ada perlakuan khusus dalam perawatan sapi pilihan presiden ini? Ya, deh, untuk perawatan khusus sendiri, sapi jenis limousin ini merupakan sapi yang hidup di daerah dingin, namun kondisi Bengkalis yang cuacanya cukup panas, mereka memberikan perawatan khusus dari sejak dibeli dari bibit dari Sumatera Barat, yaitu berumur sekitar 6 bulan pada 6 tahun yang lalu, dirawat secara khusus dari mulai pemberian makanan, di mana sapi limousin milik Hasan ini diberikan pakan khusus dari fermentasi beberapa jenis makanan, diantaranya itu limbah sagu, limbah tahu, kemudian pohon pisang yang diolah oleh peternakan ini sendiri, dan kemudian difermentasi berapa hari dan baru diberi makan. Sapi limousin milik Hasan ini sendiri untuk makan itu sekali makan bisa menghabiskan 10 kilogram pakan yang dibuat oleh Hasan sendiri dengan timnya. Kemudian sehari itu bisa 4 kali makan. Begitu juga untuk kandang sendiri, karena sapi ini yang biasanya hidup di daerah dingin, Hasan sendiri memberikan kandang khusus untuk sapi jenis limousin ini, di mana kandang ini diberikan kipas angin. Kemudian sapi limousin milik Hasan ini juga untuk tiap harinya dimandikan sebanyak 3 kali, baik itu pagi, siang, dan sore. Begitu, Dea. Iya, Natsir. Apakah ada informasi terkait berapa ekor sapi yang bisa dijual Hasan Basri sendiri di momen Idul Adha? Ya, Hasan sendiri merupakan peternak yang sudah lama berkecimpung di Bengkalis, di mana dia mulai ternaknya dengan jenis sapi Bali dan juga sapi-sapi kampung lainnya di Bengkalis. Dalam musim Idul Adha ini biasanya Hasan bisa menjual sekitar hampir 3.000-an ekor sapi dengan keuntungan sekitar ratusan juta dan hampir 1 miliar. Selain menjual sapi hasil ternaknya, Hasan juga membantu masyarakat atau peternak-peternak kecil lainnya di lingkungan tempat tinggalnya yang memiliki sapi, dan
dibantukan untuk penjualan. Begitu, ya. Baik, terima kasih rekan Tribun Pekanbaru, M. Natsir untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan ketat. Dan jangan lupa Tribuners untuk menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!